Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Kali ini datang lagi bos dari bocoran pengadaan jet tempur Indonesia yang terbaru, di mana bocorannya sudah ada alokasi anggaran untuk jenis jet tempur yang disebut sebagai Air Superiority Fighter Aircraft generasi 4,5 plus persenjataannya senilai 1,6 miliar US dollar. Nah loh, pertanyaannya jet tempur apakah itu dan dapat berapa biji? Setelah ini coba kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua yang tak kalah greget, juga baru-baru ini ada drone tempur Sangar MQ-9 Reaper yang mendarat di Pekanbaru Riau. Nah, drone seperti apakah itu? Milik siapakah dan apa tujuannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama kali ini ada bocoran dari lembaga KRIS nih bos. Lembaga Kajian Pertahanan Strategis yang memang sering memberikan bocoran mantap nih. Baru-baru ini dalam postingannya ia mengatakan bahwa ada alokasi anggaran Air Superiority Fighter Aircraft generasi 4,5 beserta dukungan dan persenjataannya senilai 1,6 miliar US dollar. Tapi tanpa menyebut tipe, negara penjual ataupun jumlah nih bos. Dan angka tersebut kalau dirupiahkan adalah sekitar 24 sampai 25 triliun rupiah, tergantung kurs harian bos. Nah, jadi kata kunci awalnya memang adalah Air Superiority Fighter Aircraft generasi 4,5. Dan di pikiran Mimin ya, awalnya sepertinya ini adalah F-15IX ya kan? Soalnya captionnya adalah Air Superiority Fighter Aircraft generasi 4,5. Dan dengan duit segitu kalau paket lengkap mungkin bakal dapat 10 sampai 13 unit F-15IX. Namun clue yang diberikan sepertinya bukan F-15IX bos, karena pada caption di atasnya disebutkan nama jet tempur lain yaitu J-10 dari Tiongkok. Nah loh, jadi ya sepertinya pembelian J-10 Tiongkok ini benar-benar bakal digaskan nih bos. Dan pertanyaannya apakah J-10 ini adalah Air Superiority Fighter Aircraft generasi 4,5 ya? Mungkin bisa dibilang iya bos, meskipun J-10 ini adalah jet tempur multi-role. Nah, pertanyaannya kini, jet tempur J-10 varian yang manakah itu yang mau digaskan? Karena memang banyak berita-berita yang simpang siur bos. Ada yang nyebut J-10 bekas Tiongkok, ada juga yang nyebut J-10CE baru Tiongkok. Kira-kira yang mana nih? Mari kita tebak bos. Oke, jadi kalau yang dibeli adalah unit baru, maka jelas yang dibeli adalah J-10CE bos. Jadi varian J-10C varian ekspornya. E-nya itu ekspor. Berapa unit? Nah, ini Mimin pakai acuan kontrak Pakistan tahun 2022 lalu. Itu mereka harganya sekitar 1,1 miliar US dollar untuk kurang lebih 25 jet tempur J-10CE. Tapi itu diyakini hanya pesawat plus basic support. Artinya harganya adalah sekitar 44 juta US dollar per unit bos. Dan kalau masuk paket lengkap seperti misalnya paket komplit plus rudal PL-15, PL-10, simulator, pelatihan, pilot teknisi, suku cadang, infrastruktur awal, maka harganya pun perkiraan bisa melonjak jadi 65 sampai 80 juta US dollar per unit. Sehingga dengan budget Indonesia 1,6 miliar US dollar, mungkin kita bisa memperoleh sekitar 20-an unit bos. Mungkin ya, mungkin. Dan kalau misalnya beli yang bekas nih, nah ini admin juga bingung nih karena belum dapat acuannya. Dan memang PLA Air Force alias Angkatan Udara Tiongkok kini mengoperasikan banyak jet tempur bos. Salah satunya J-10 dengan 4 rasa atau 4 varian. Admin kutip dari banyak sumber. Varian yang pertama atau varian yang paling awal adalah J-10A. Itu mereka kabarnya memiliki sekitar 236 unit, di mana menurut sumber-sumber asing, varian awal ini katanya banyak yang sudah dipensiunkan dan tidak diproduksi lagi. Kemudian varian kedua adalah varian upgrade dari J-10A yaitu J-10B bos. Ini katanya sekitar 55 unit. Kemudian selanjutnya ada varian J-10C. Nah, ini katanya yang paling banyak ada sekitar 220 sampai 240 unit.
Dan J10C sendiri saat ini merupakan varian terkini yang menjadi andalan PLA Air Force. Kemudian versi selanjutnya juga ada J10S bos. Itu katanya sekitar 77 unit. Nah, J10S ini adalah versi J10 dengan 2 tempat duduk yang bisa digunakan untuk jet tempur trainer ataupun combat training. Dan dari angka tersebut memang yang paling banyak adalah jumlah J10C. Dan kalau bekas ya, maka bisa saja Indonesia ambil yang C atau mungkin yang B. Kalau ambil yang A, wah itu udah jenis lama ya kan. Kecil kemungkinan kalau ambil yang J10A. Tapi ya admin kurang tahu juga nih bos. Nah, kalau menurut kalian kira-kira Indonesia ambil yang mana nih? Dengan anggaran segitu silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian kabar kedua, kali ini ternyata ada drone tempur sangar yang baru-baru ini berada di Pekanbaru bos, yaitu MQ-9 Reaper. Ini diwartakan lagi oleh lembaga KRIS, yang mengutip lagi dari akun IG Deep Arrival. Memang tak disebutkan mengapa ada drone sangar ini di Pekanbaru, namun jika mau kita hubungkan konteksnya mengenai apa yang sedang dilakukan di sana, maka kemungkinan besar drone sangar ini didatangkan oleh Mama Rika Kelanut Rusmi Nurjadin untuk mengikuti kegiatan Exercise Copwest 2025, yaitu latihan bilateral antara TNI Angkatan Udara dengan United States Air Force. Dan perlu kalian tahu bahwa drone ini punya kemampuan BLOS bos, yaitu Beyond Line of Sight. Jadi mereka dikendalikan lewat SATCOM, Satellite Communication, lewat link satelit, dan inilah yang membuatnya bisa beroperasi ribuan kilometer jauhnya dari sang operator. Sehingga bisa jadi operatornya mungkin lagi ngopi-ngopi dari markas utamanya di Nevada ya kan? Atau mungkin bisa jadi ia dikendalikan dari markas cabang terdekatnya seperti misalnya di Kadena Abe Okinawa, Jepang. Drone ini pun cukup ngeri-ngeri sedap nih bos, dimana total pilot yang mampu dibawanya kurang lebih 2,1 ton, yang memiliki hardpoint atau cantelan senjata sebanyak 7 biji, 2 di sayap luar, 2 di sayap tengah, 2 di sayap dalam, dan 1 di center line. Dan senjata yang umumnya dibawa yang pertama mungkin bisa AGM-114 Hellfire, itu merupakan rudal udara ke darat presisi. Kemudian GBU-12 PV-2 merupakan laser guided bomb 500 LB. Kemudian bisa juga GBU-38 JDAM, GPS Guided Bomb 500 LB. Kemudian dapat menggotong bom pintar GBU-49 Enhanced PV-2. Bahkan bisa juga menggotong roket-roket atau munisi kecil lainnya tergantung integrasi bos. Nah, mantap jos nih. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.